Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya sebagai Hamdan Zikrurobi dan teman saya, ada Ilham Primayadi, akan menjelaskan mengenai apa itu data warehousing beserta proses transmisinya dari OLTP ke OLAP. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu data warehousing. Data warehousing itu merupakan salah satu bagian dari pipeline dari big data, di mana di situ kita akan memproses sebuah data mentah menjadi data yang akan dianalisis. Kemudian di sini kita akan mempraktekkan cara bagaimana untuk menghubungkan data mentah itu ke dalam data yang akan dianalisis. Oke, di sini dalam proses data warehousing itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama itu OLTP. Apa itu OLTP? OLTP adalah singkatan dari Online Transactional Processing, di mana OLTP ini memuat dari data mentah itu tadi. Kemudian untuk menjadikannya sebagai data yang akan dianalisis atau sebagai OLAP (Online Analytical Processing), itu harus melalui proses yang namanya ETL. Apa itu ETL? ETL itu kepanjangannya dari Extract, Transform, dan Load. Nah, di sini dalam studi kasus yang ada, kami menggunakan dari COVID, data mahasiswa, kemudian data tunggakan BPP, dan database beasiswa yang kami dapatkan dari dosen kami dari Telkom University. Oke, jadi data ini tuh, yang ini, itu merupakan data mentah atau OLTP tadi. Kemudian, untuk bagian sort row, merge join, select value, itu merupakan bagian dari ETL atau extract, transform, dan load tadi. Sementara outputnya ini dinamakan OLAP tadi, yang akan dianalitik oleh bagian pihak atasan. Nah, di sini ada beberapa jenis data yang kita gunakan. Yakni ada data COVID-19, data mahasiswa terlambat masa studi, database mahasiswa, data tunggakan BPP, database beasiswa, dan ini merupakan CSV dari keterangan yang mengikuti lomba. Nah, di sini ada beberapa bentuk data. Yang pertama itu ada Microsoft Excel, kemudian database yang dari localhost, dan CSV itu sendiri. Nah, untuk melakukan proses yang pertama, yaitu LTP, kita diharuskan untuk melakukan load data tersebut. Nah, untuk melakukan load tersebut, kita tinggal memasukkan datanya melalui input ini. Nah, ini kita drag aja. Misal kita mau memasukkan file CSV, ya udah kita drag yang CSV ini. Begitu pula dengan yang Microsoft Excel dan juga untuk database. Namun untuk yang database sendiri, itu kita memerlukan sebuah koneksi. Nah, di sini saya sudah membuat koneksi yang namanya mahasiswa. Nah, karena ini bentuknya merupakan database yang harus diakses melalui localhost, kita harus mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu. Aktifkan terlebih dahulu, jika sudah, kita bisa melihat dari data yang ada pada database-nya. Nah, ini merupakan database dari mahasiswa. Di sini terdapat ada kolom nama, NIM, fakultas, program studi, dan angkatan. Nah, dari data-data yang ada ini, kita melakukan prosesnya melalui ETL, extract, transform, dan itu tadi. Oke, jadi yang pertama, itu misal database mahasiswa, itu kita sort row terlebih dahulu, kita ambil key-nya terlebih dahulu, key dari tabelnya terlebih dahulu, yaitu kita ambil, di sini ada NIM. Kemudian, kita lakukan merge join ke data-data yang ada tadi. Misal di sini ada data COVID, jadi di sini ada beberapa dalam data ini itu terdapat NIM-NIM dengan kondisi-kondisinya dan zona tinggalnya itu seperti apa. Nah, itu kita gabungkan melalui merge join tadi. Sebelum di merge join, itu kita pilih terlebih dahulu row-nya yang mau ditampilin itu yang mana. Nah, setelah di merge join, itu kita select value. Nah, value-nya itu mau yang
mau kita pilih apa untuk ditampilkan ke OLAP-nya. Nah, setelah di select value, itu akan kita taruh ke dalam bentuk apa gitu outputnya itu. Misal di sini itu kita akan menaruhnya ke dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, oke, jadi seperti itu analoginya. Sekarang kita coba aja untuk melakukan running. Nah, di sini sudah berhasil untuk melakukan running tanpa ada error. Datanya akan tersimpan pada desktop saya. Nah, di sini ada data mahasiswa yang terkena apa itu data tingkat kesehatan ataupun mahasiswa yang terkena COVID-19. Di sini ada kolom nama, NIM, fakultas, program studi, angkatan, kondisi, dan zona tinggal. Nah, dari sini tadi, ini adalah bentuk dari ETL tadi ya, bentuk processing dari ETL, yang mana kita memproses data mentah OLTP ke menjadi bentuk OLAP yang akan dianalisis. Nah, setelah kita melakukan analisis ini dan mendapatkan data-data output dari OLAP ini, kita biasanya bisa melakukan visualisasi data untuk melakukan grafik yang lebih baik untuk penangkapan kebutuhan pengambilan keputusan yang ada. Nah, di sini kita melakukan visualisasi data itu menggunakan Tableau. Untuk Tableau itu kayak gimana dan prosesnya kayak gimana akan dijelaskan oleh teman saya. Ilham, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Tableau tadi. Sebelumnya saya share screen dulu. Sudah tampil ya? Ya. Nah, di sini tadi ada data-data COVID, data mahasiswa terlambat masa studi, data tunggakan BPP, data kompetisi dan prestasi, data penerimaan beasiswa. Ini didapat dari Pentaho tadi. Outputnya adalah ini. Nah, setelah itu diimport ke Tableau. Di sini kita akan memvisualisasikan data-data tersebut. Kayak kondisi mahasiswanya tuh yang sakit sama yang sehat ada berapa di zona tinggalnya. Di zona tinggal hijau, hitam, merah, dan orange itu ada berapa. Kita import aja ini. Misalnya kondisinya, nih, tuh. Kondisi ini output itu sakit dan sehat. Ini zona tinggalnya. Kondisi zona tinggalnya. Nah, ini tuh data yang sakit di daerah hijau ada berapa? Ada 92. Nih, kalau misalnya kita hapus. Nah, tidak ada kan? Ini cuma untuk pewarnaan aja sih. Lanjut ke grafik mahasiswa terlambat studi. Nah, ini tuh juga sama, tapi ini persentase. Persentasenya tuh kita pakai pie. Itu kan tadi kan kita automatic. Ini pie. Kita menggunakan pie. Ini untuk mengetahui fakultas-fakultas. Nih, warna-warna per fakultas. Misalnya fakultas teknik elektro, kita warnakan hijau. Fakultas teknik informatika, kita warnakan ini. Nah, ini untuk persentasenya nih, ada 31% fakultas teknik elektro yang terlambat masa studinya. Nah, ini tuh untuk nama fakultasnya. Nah, ini untuk persentasenya. Ini untuk bentuk pie-nya. Ini untuk pewarnaan aja. Kan? Lanjut ke sini. Ke tabel data tunggakan BPP. Nah, di sini ini untuk warna aja kan. Di sini untuk warna aja.
Ini untuk yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada berapa orang yang kena COVID-19. Nah, di sini tuh alasan tunggakan itu ada di sini nih. Nih, karena COVID-19, karena orang tua meninggal, karena PHK, karena telat registrasi. Nah, kalau fakultas ini untuk memunculkan fakultas-fakultas ini. Lanjut ke grafik penerimaan beasiswa. Nah, di sini ada fakultas dan ini data-datanya sama seperti tadi. Di fakultas, misalnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada berapa orang? Ada 32 orang. Ini data-data itu dari sini, dari yang Excel tadi. Nah, grafik ini juga sama. Ini data kompetisi dan prestasi dimunculkan jadi juara satu di tiap Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada berapa? Ada 87. Sama kayak tadi, ini datanya, ini kategori juaranya nih, juara berapa? Juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan partisipan. Nah, fakultasnya ini dari sini untuk menunjukkan ini nih. Lanjut ke data penerimaan beasiswa sini. Oh ya, tadi udah ya. Lanjut ke dashboard aja. Kita save. Bentar. Ini lagi proses save ya. Langsung tampil di sini. Nah, tampilan dashboardnya seperti ini. Kan ini belum dirapiin ya. Mohon Hamdan, screen yang lebih bagus. Udah rampil ya? Sudah. Nah, setelah kita melakukan visualisasi data pada tabel tadi, kemudian kita publish ke web resminya di tabel tadi, itu kan bentuknya belum rapi. Nah, kita perlu menggunakan sebuah media untuk melakukan presentasi kepada atasan maupun yang audiens kita. Nah, di sini kita melakukan menggunakan media yang namanya website. Jadi dari tableau tadi saya masukkan API-nya tadi, kemudian saya masukkan ke dalam website saya. URL-nya bisa di sini. Nah, ini untuk hasil dari tabel yang tadi. Nah, di sini ada grafik kondisi mahasiswa berdasarkan zona tinggal, grafik mahasiswa terlambat masa studi, grafik mahasiswa telat membayar BPP, dan beberapa data lainnya. Nah, di sini bebas bisa kita rapikan sesuai keinginan kita. Jadi sebelum di-publish tadi, kita perlu menggunakan sebuah media untuk melakukan sharing kepada audiens kita. Codingannya sendiri itu seperti ini. Jadi kita hanya perlu memasukkan API atau embed code dari Tableau tadi. Nah, oke, sekiranya seperti itu hasil kerja yang telah kita kerjakan. Nah, kesimpulannya di sini apa? Kesimpulannya yaitu dalam data warehousing itu sangat penting sekali melakukan 3 proses tadi, yaitu LTP, ETL, sama OLAP tadi. Di mana OLTP itu memproses data mentah, kemudian prosesnya itu dinamakan ETL, seperti merge join tadi, dan kemudian muncullah hasil akhir yang akan dapat dianalisa, yaitu sebagai OLAP itu. Setelah kita melakukan 3 proses itu, baru kita melakukan visualisasi data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada audiens kita. Nah, beberapa tools yang kita gunakan tadi itu ada Pentaho untuk melakukan proses data warehousing ini, kemudian ada Tableau untuk melakukan visualisasi data, dan media berupa website. Nah, jadi Pentaho ini sendiri, ini tuh tools untuk melakukan data warehousing, di mana semua pemrosesan pengolahan data itu
bisa dilakukan di sini. Sebenarnya untuk melakukan proses ETL itu caranya ada banyak, nggak hanya merge join aja, tetapi misal ada kita melakukan lookup, stream lookup. Nah, cuman caranya itu beda lagi, dan kita hanya memakai yang merge join itu tadi. Kemudian untuk tools yang Tableau itu mereka menyediakan visualisasi data berbentuk grafik agar lebih memudahkan penjelasan dari OLAP tadi kepada audiens. Dan untuk media sharing itu bisa berupa website atau bisa berupa PPT atau ya media-media yang lain seperti video dan lain-lain. Oke, sekiranya sekian aja penjelasan kita untuk tugas mingguan ini. Apabila ada kurang lebih dan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Tambahannya, jadi ini untuk mempraktekkan gimana lebih detailnya ketika kita membangun sebuah arsitektur data warehousing. Oke, yang pertama, di sini saya akan menggunakan tools bernama PDI, yaitu Pentaho Data Integration, yang sebelumnya tadi udah saya jelasin ya. Oke, di sini langsung aja kita klik File, New, kita buat transformasi baru, kita save dulu. Namanya contoh gitu aja. Oke, kemudian kita membuat sebuah input dari OLTP. Oke, di sini misalkan saya mau membuat sebuah CSV file input. Nah, di sini kita namakan CSV-nya ini misal data COVID-19. File name-nya kita cari untuk resource datanya. Oke. Nah, kita pilih file yang berekstensi CSV. Nah, kemudian di sini kita get fields. Nah, di sini akan muncul kolom yang ada pada data CSV tadi. Di sini ada name, kondisi, sama zona tinggal. Oke, kita preview. Nah, kalau berhasil terload, maka datanya akan tertampil seperti ini. Oke, kemudian untuk integrasinya untuk data yang lain. Nah, di sini resource-nya itu ada beberapa data ya. Nah, kali ini saya akan menggunakan DB mahasiswa ini ya, DB beasiswa ini. Nah, itu caranya kita pakai localhost. Kita start, kemudian kita buka localhost. Nah, di sini sudah tertera DB kemahasiswaan. Nah, untuk yang ini di sini saya akan menggunakan langsung aja DB kemahasiswaan, yang mana saya nanti akan memanggil yang tabel mahasiswa aja. Kemudian saya relasikan dengan data COVID ini. Nah, untuk kalau misal kalian pengen membuat database baru, itu kita tinggal new aja. Kemudian kita create database seperti biasa. Kemudian kita import database yang udah kita dapatkan di resource. Oke, karena ini udah ada, kita pakai yang udah ada aja, yaitu mahasiswa. Nah, di sini ada data-data, kolom-kolomnya itu ada nama, NIM, fakultas, sama program studi, sama angkatan. Oke, kemudian kita masukkan datanya ke sini. Untuk database sendiri itu jenisnya tabel input ya. Oke, kita namakan aja ini data mahasiswa. Nah, karena ini bentuknya tadi database yang digunakan oleh localhost menggunakan server dari XMPP di MySQL ya. Nah, kita perlu membuat sebuah koneksi baru. Kita buat koneksinya, kita namakan aja misal koneksi
Sebelumnya kita pilih dulu mau pakai database jenis apa. Di sini kita mau pakai MySQL. Hostname-nya kita masukkan localhost. Database name-nya tadi yang tadi ya DB mahasiswa. Phone number-nya ini, username-nya itu kita isi root, dan password-nya kita kosongin kalau nggak ada password. Oke. Nah, di sini kita udah bisa terkoneksi dengan database yang ada di localhost ini. Tepatnya menghubungkan ke DB kemahasiswaan tadi. Nah, sehabis kita melakukan koneksi, kita isikan query yang ada untuk memanggil data yang akan kita gunakan. Nah, di sini contohnya tadi saya akan memanggil tabel dari mahasiswa ini ya. Berarti kita masuk ini apa saja. Berarti kita select nama, kita masukkan kolom-kolomnya tadi, ini semua nama, NIM, fakultas, program studi, dan angkatan ke dalam query-nya. Kita masukkan nama, NIM, kemudian fakultas, kemudian kita masukkan program studi, dan terakhir itu ada angkatan. Udah benar kan? Nama, NIM, fakultas, program studi, angkatan namanya. Oke, udah benar. Kemudian from DB kemahasiswaan tabel. Tabelnya apa yang kita gunakan? Yaitu tabel mahasiswa. Oke, seperti ini untuk query-nya. Kita coba preview. Nah, di sini datanya sudah masuk ya, seperti yang ada pada server MySQL. Kita coba lihat. Nah, ini Ayana Putri, Raden, Binar, dan lain-lain sudah masuk semua. Kita close. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah sort row. Kita transformasikan sort row untuk data COVID. Oke, di sini langsung aja kita get fields. Oke, nggak keluar ternyata, berarti kita masukkan aja secara manual. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan sort row itu apa. Jadi sort row itu sebuah kolom yang spesifik yang mana nantinya akan kita urutkan seperti apa gitu. Jadi misal di sini kita akan melakukan sebuah ascending atau descending kepada kolom yang namanya NIM. Ini kita klik aja NIM, kemudian ascendingnya ini kita klik no aja. Oke, sensitif juga no, kemudian slot base juga no, ini indikatornya kita pilih 0, pre-sorted kita pilih 0 aja, kita klik OK. Oke, untuk hubungannya kita hubungan dulu ya sort row tadi. Nah, sekarang kemungkinan bisa untuk kita get fields. Kita clear aja. Nah, di sini udah ada ya tabel-tabelnya, harus dihubungkan terlebih dahulu. Di sini karena nggak semuanya harus kita urutkan ya, jadi hanya beberapa aja. Kita ambil contohnya NIM, kita urutkan kayak tadi. No, result. Nah, oke. Nah, setelah kita sort row, untuk data mahasiswa juga seperti itu ya, kita tambahkan sort row. Kita umumkan terlebih dahulu. Setelah itu kita get fields. Dan yang akan kita urutkan juga adalah NIM. Sending 0 sama seperti tadi. 0 pre-sorted no. Oke. Nah, setelah kita berhasil men-setup, itu kita akan melakukan yang namanya merge join.
kita hubungkan, merge join, yang udah kita assign terlebih dahulu. Nah, di sini kita memerlukan sebuah key field-nya tadi. Jadi key field-nya itu tadi apa? Jadi untuk data COVID itu key field-nya itu misalkan nim tadi. Oke, kita get key field aja. Kita pilih dulu Sotro 2, Sotro. Nah, kita get field. Kita samakan. Berarti yang sama ini adalah nim. Oke, udah sama. Kita oke aja. Oke. Nah, setelah kita merge join, kemudian kita melakukan select value. Kita cari select value. Oke, ini. Nah, di select value ini gunanya ini buat melakukan sebuah penyeleksian ya, penyeleksian kolom yang tidak dibutuhkan gitu. Kita coba praktekkan aja. Kita buka terlebih dahulu. Nah, kemudian kita coba get fields. Nah, di tab remove ini ada suatu kolom yang mengalami redundant. Oke, yang lain kita hapus saja. Kita sisakan kolom yang redundant. Oke. Nah, setelah ini kita baru melakukan sebuah destinasi output. Oke, misal di sini kita akan melakukan output ke Microsoft Excel. Nah, ini kita hubungkan ke outputnya. Nah, setelah itu kita tinggal menamakan mau nama file apa gitu. Misal ini kita namakan hasil. Untuk kontennya bisa di custom sendiri ya sesuai keinginan. Kemudian fieldnya kita get field. Nah, di sini kita menentukan format, bisa menentukan formatnya. Jadi misal di sini itu nim, formatnya agar nggak berkoma-koma kita pakai format pagar aja, dan juga angkatan. Oke, integer pakai pagar aja biar nggak ada koma-komaan. Oke, kita oke. Nah, setelah arsitektur ini udah jadi, baru kita melakukan running. Oke, sebelum running aku jelasin dulu data COVID ini itu merupakan OLTP, yaitu data mentah yang sebelum diproses ke ETL. Nah, setelah diproses dari ETL, itu akan menjadi data OLAP yang nantinya akan dianalisis. Dalam kasus ini, ketika kita sudah melakukan ini dan mencapai hasil berupa OLAP, itu biasanya kita akan melakukan visualisasi data. Nah, visualisasi data yang kami lakukan itu kita pakai Tableau. Jadi nanti data output ini nanti akan divisualisasikan ke Tableau yang nantinya dapat di-share melalui media sesuka kita. Dalam contohnya saya akan menggunakan website. Oke, kita run dulu. Oke, tadi hasilnya ada di desktop. Kita buka hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini tertera data-data mahasiswa yang mengenai kondisi terdampak oleh COVID-19. Jadi di sini ada kondisi mahasiswanya, danimnya, zona tinggalnya itu apa gitu, kemudian namanya, fakultasnya apa, program studinya, dan angkatan berapa. Oke, sekiranya untuk itu aja untuk prakteknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.